Blaze Ferrage Water Kefir. Ini minuman yang enak banget rasanya, rasa-rasa buah, dan juga ini mengandung mikroba baik, bakteri baik. Lu cek langsung di media sosialnya, lu cek langsung di berbagai macam e-commerce, lu bisa pesan langsung. Ini menyehatkan dan ini bisa menjadi imun booster, dan tentunya ini juga sangat menyegarkan ya. Dan gua nggak di endorse ini, terus terang aja gua yang minta. Lu tiap lu kirim gua tampilin, karena bagi gua ini minuman yang memberikan rasa persatuan yang sesuai dengan semangat konstitusional. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri, dan kali ini gue ngebahas soal isu kemarin seorang jurnalis dari sebuah media mengatakan bahwa Pak Jokowi, Presiden Jokowi ketika 17 Agustus menggunakan baju adat gitu ya, baju masyarakat adat di Banten, Baduy, dan wartawan ini bilang di akun media sosial pribadinya tinggal pakai bawa madu terus jongkok di perempatan jalan dan dibully netizen, yang akhirnya berujung kepada mengundurkan diri dari media di tempat dia bekerja. Nah, kali ini gue mau ngebahas soal ini, dan gue ngelihat ini sebuah isu yang penting untuk dibahas gitu. Pertanyaan fundamentalnya adalah, yang pertama, apakah jangan-jangan kita ini semuanya dasarnya itu emang rasis gitu? Emang dasarnya manusia itu emang rasis gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Karena seorang jurnalis aja yang setiap hari memberitakan opini-opini publik, memberitakan apa yang menjadi keresahan, yang menjadi kesalahan-kesalahan, dan bisa gue bilang tindakan sewenang-wenang dari state actor kepada masyarakat, yang setiap hari yang diberitakan adalah keresahan-keresahan publik, itu bisa mengeluarkan pernyataan yang memiliki muatan rasis gitu. Ini kan kalau yang ngomong itu orang nggak sekolah gitu ya, misalnya ya, orang yang nggak berpendidikan dan orang yang tidak ada hubungan pekerjaannya dengan sektor publik, ya menurut gue masih bisa terima gitu. Misalnya selebriti gitu misalnya, atau artis dalam hal selebriti ya, dalam konteks ini selebriti gitu, yang mana mereka bergaul belum tentu dengan orang-orang yang menjadi korban diskriminasi. Mereka belum tentu bergaul dengan orang-orang yang menjadi korban dari sebuah kebijakan gitu ya. Jadi menurut gue itu masih bisa gue terima gitu. Atau pengusaha gitu misalnya menyatakan pernyataan kayak begitu, itu masih bisa lah. Dalam artian gue masih bisa untuk menganggap wajar gitu ya, walaupun sikap itu nggak bisa diterima gitu ya. Maksudnya bukan menerima tindakan rasial, tapi orangnya itu nggak membuat gua kaget gitu melakukan tindakan itu gitu. Tetapi kalau seorang jurnalis, terus terang ini agak kaget gua, karena seorang jurnalis itu cenderung punya, apalagi jurnalis yang bicara di isu-isu publik, isu-isu politik gitu ya, itu harusnya mereka sudah punya perangkat-perangkat perspektif ya, yang membuat mereka bisa mengelola sikap nature-nya dari manusia gitu. Makanya gue bilang tadi, apakah kita ini jangan-jangan kita ini semuanya rasis gitu. Ya, kalau kita lihat dari sejarah kan, dari zaman Yunani kuno, Aristoteles pernah menulis bahwa orang non-Greek itu adalah barbarian, dan mereka memiliki sifat-sifat nature untuk menjadi budak gitu misalnya. Ya kan, karena pertama itu soal
soal kepintaran gitu, soal intelijensianya yang tidak seperti orang Greek gitu. Yang kedua itu soal kekuatan fisiknya gitu. Jadi mereka punya bawaan nature untuk mengisi di division of labor untuk menjadi budak gitu. Ini yang terjadi di masa itu dan nature-nya begitu gitu ya. Dan makin kesini manusia itu makin punya perangkat yang makin sophisticated dan makin kompleks untuk mengelola nature-nya. Jadi kalau zaman dulu orang kalau ada selisih paham bisa bunuh-bunuhan gitu ya. Kemudian orang di etnik tertentu, katakanlah di kampung gue di Sumatera Barat, akhirnya mereka membuat sile gitu misalnya. Lewat sile lah mereka mengelola aspek nature-nya manusia itu untuk tidak bunuh-bunuhan gitu. Nah, termasuk juga hal ini bahwa otak kita ini cenderung diskriminatif, otak kita ini cenderung etnosentris gitu, sehingga pernyataan semacam itu bisa keluar gitu ketika melihat simbol-simbol tertentu. Nah, ini yang gue sayangkan itu keluar dari seorang jurnalis yang harusnya punya self control yang begitu kuat soal-soal yang basic fundamental, soal isu-isu fundamental ya, human rights, soal political rights, soal gender equality, soal rasisme gitu. Jadi orang-orang ini harusnya adalah garda terdepan untuk melawan sikap yang stereotyping yang basisnya itu adalah karakter dan juga warna kulit atau ras gitu. Nah, yang kemarin itu kan upaya untuk merendahkan digunakan pernyataan yang menyatakan atribut-atribut ya yang merupakan karakteristik fisik gitu ya, merupakan karakteristik fisik dari orang Badui ya, yang memang pada sehari-hari juga kita sering lihat di Jakarta gitu. Nah, tapi ini yang menjadi problem gitu. Nah, banyak itu kejadian-kejadian yang semacam itu yang merupakan sebuah nature dari manusia. Kemudian konsep-konsep, berbagai macam konsep muncul, perlawanan-perlawanan muncul. Di Amerika orang kulit hitam tidak boleh memilih dulu, akhirnya bisa memilih gitu. Kemudian perempuan nggak boleh milih, akhirnya bisa memilih. Akhirnya perempuan boleh nyetir gitu ya. Jadi semakin lama nature-nya, evolusi manusia itu berupaya untuk mengatasi sifat-sifat nature-nya itu gitu. Yaitu yang diskriminatif, yang stereotyping gitu. Jadi makin lama berupaya untuk keluar dari situ. Dan orang-orang yang berada di posisi publik itu harusnya lah punya sensitivitas yang lebih kuat gitu dengan hal-hal yang semacam itu, misalnya dasar perempuan gitu misalnya. Ya, ini kalau orang yang di posisi publik pasti dia punya perangkat perspektif yang namanya gender equality. Ya, misalnya juga di dalam hubungan suami istri gitu, pacaran gitu ya. Kalau orang-orang yang bekerja di sektor publik gitu, kontrol sosialnya lebih besar untuk punya perspektif yang gue bilang tadi, basic perspektif ya, yaitu soal human rights dan soal gender equality gitu misalnya. Ya misalnya kalau orang yang bekerja di sektor publik ya bisa politician, bisa orang NGO, bisa jurnalis gitu. Kalau mereka bikin KDRT pasti hantamannya lebih gede gitu. Dan karena apa? Karena mereka assume to be understood gitu ya. Dan mereka dianggap sudah punya perangkat-perangkat yang merupakan cara untuk mengatasi sifat-sifat nature-nya manusia tadi gitu. Nah, disitulah yang gue menjadi catatan ya,
Orang-orang misalnya selama gue pacaran gitu dulu, gue nggak pernah melakukan tindakan yang menggunakan kekerasan gitu misalnya. Bukan karena gue tidak ingin, tapi perangkat pengetahuan dan perangkat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan gender equality berdasarkan dengan human rights tadi itu dengan sendirinya itu menjadi benteng gitu agar sifat-sifat nature ini nggak keluar gitu. Nah, gue ingat betul waktu gue melamar pacar gue yang kemudian menjadi istri gue, bapak mertua gue bilang kayak gini, calon mertua gue waktu itu, dia bilang, ya kalau saya ngelihat kamu yang belajar ilmu sosial dan bekerja di sektor publik gitu, kepercayaan saya untuk kamu sebagai orang yang punya perspektif dan prinsip dalam gender equality itu lebih tinggi gitu, lebih besar. Saya yakin kamu tidak akan pukul anak saya yakin kamu tidak akan melakukan kekerasan gitu. Ya itu keyakinannya, ya bisa salah gitu. Gue nggak bisa bilang keyakinan itu pasti benar. Semua keyakinan kita sangat mungkin untuk salah gitu. Nah tetapi memang ketika orang yang berada di sektor publik melakukan hal tersebut, artinya memang dia tidak terpengaruh dengan apa yang dia lihat setiap hari gitu. Dia tidak terpengaruh, misalnya dia jurnalis, membaca berita soal KDRT, membaca berita soal bagaimana perempuan disubordinasi, artinya mereka tidak benar-benar in dan tidak benar-benar menghayati apa yang mereka kerjakan gitu. Kalau mereka menghayati apa yang mereka kerjakan, mereka paham soal keresahan ibu rumah tangga yang bully oleh suaminya, ibu rumah tangga yang dipukuli oleh suaminya, atau orang-orang suku-suku yang dianggap terbelakang ya. Jadi suku-suku yang dianggap terbelakang itu harus membangun kehidupannya di ketika zaman yang berubah ini, ya dia tidak akan mungkin mengeluarkan pernyataan yang seperti itu gitu. Nah, jadi menurut gua kemarin media tersebut juga mempublikasikan bahwa kami berkomitmen kepada inklusivisme, kami berkomitmen kepada masyarakat adat, kami berkomitmen kepada masyarakat yang jauh gitu dari dari modernisasi gitu. Berbagai macam statement yang si media itu sampaikan itu justru makin menguatkan bahwa at least satu orang dari pegawainya itu tidak bekerja dengan spirit yang dimunculkan oleh si media itu makin menguatkan bahwa dia sudah mempekerjakan orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak terlibat dengan persoalan-persoalan yang mereka tulis gitu. Jadi mereka hanya mempekerjakan orang-orang yang dianggap bisa menghasilkan output tapi tidak menghasilkan nilai gitu. Jadi paling tidak ada satu orang gitu ya yang menjadi orang yang tidak menjalankan atau orang yang tidak menghayati prinsip-prinsip dan spirit-spirit yang ingin disebarkan oleh media itu. Apakah mungkin ada 2 orang? Sangat mungkin. Mungkin 3 orang? Sangat mungkin. Bisa aja publik berpikir gitu, termasuk gua. Jangan-jangan ya untuk atributif aja gitu. Yang mana ternyata pekerja lu nggak pernah benar-benar in terhadap isu yang mereka tulis. Terlihat dari apa? Buktinya dari yang kemarin gitu. Tapi si yang bersangkutan ini mundur, wartawan ini mundur, ya ini membuktikan bahwa ada nilai yang diikat antara keduanya paling enggak gitu. Itu yang ingin berusaha ditunjukkan ke publik. Ada nilai yang kita nggak setuju nih. Ya, jadi lu mundur atau lu dipecat atau apapun itu, pokoknya lu udah berhenti dari sini gitu. Jadi itu sebuah upaya yang tegas dari semedia ini untuk mengatakan kepada publik bahwa orang yang nggak in dengan isu yang kita gali, orang yang nggak in dengan isu yang kita jalankan itu
bisa jadi bukan bagian dari diri kita gitu. Tapi apakah ada orang lain di sana yang tidak in juga, yang tidak terlibat dan tidak engage dan tidak mencoba untuk memahami apa yang dia lagi dalami itu? Ya mungkin aja gitu. Ya mungkin aja, sangat mungkin, karena akhirnya publik tidak bisa lu kontrol untuk berspekulasi gitu. Jadi seorang yang bekerja di sektor publik harusnya lah dia betul-betul menyelami gitu dunia yang dia lagi geluti. Harusnya lah dia benar-benar meletakkan dirinya sebagai orang yang punya analisis sekaligus punya empati gitu. Jadi kalau punya empati doang jadinya sangat ideologis dan subjektif gitu ya. Tapi kalau analisis doang dia akan jadi kering dan tidak memiliki rasa gitu yang mengedepankan, yang memiliki rasa yang bisa dirasakan juga oleh orang yang membaca laporan-laporan mereka gitu. Jadi menurut gue yang paling dikedepankan di sini adalah apa yang dikatakan oleh si jurnalis itu menurut gue sih sangat mungkin disampaikan oleh berbagai macam orang. Namun yang salah adalah Anda bekerja di sektor publik. Kalau Anda nggak bekerja di sektor publik mungkin damage-nya nggak sebesar itu gitu. Mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.